Halo Sobat Taci, Ferry di sini dan ini adalah Poco X6 Pro 5G. Kita mau ngapain kali ini? Well, sesuai judul, kita bakalan coba mainin Zenless Zone Zero di Poco X6 Pro. Jadi ini adalah judulnya yang lancar nggak sih main Zenless Zone Zero di Poco X6 Pro? Kenapa kok tiba-tiba main Zenless Zone Zero di Poco X6 Pro? Karena surprisingly banyak banget yang nge-request, Bang, coba mainin ZZZ dong di Poco X6 Pro. Bang, tes ZZZ dong di X6 Pro. Jadi ternyata ter-request juga ya. Maksudnya lumayan banyak juga yang nge-request buat nyobain Zenless Zone Zero di smartphone flagship killer versi satunya Poco yang bisa dibilang sangat-sangat menarik, walaupun Poco X6 itu baru kejual 30.000 unit akhirnya. Itu kenapa mungkin penyebabnya gara-gara ini. Biasanya tuh cepat banget announcement sudah terjual sekian unit ya. Ini kali ini lagi agak slow ya dibandingin Poco FF series sebelumnya. Mungkin karena si X6 Pro ini yang terkenal sangat beringas juga. So, ya udah daripada kelamaan, without further ado, let's put it up. Jadi seperti biasa, kita akan mulai dari overview produknya sendiri. Inilah Poco X6 Pro dengan warna Poco Yellow. Warna yang paling favorit gue sampai detik ini. Kayak, every Poco device needs to be yellow and I agree. Kecuali Poco F6 somehow tidak punya yellow dan dia punya titanium color. I guess that's one thing yang membedakan antara X6 Pro 5G sama F6. Karena tahun ini sepertinya Poco tuh lebih serius sama si X6 Pro. I mean, look at this. Yellow and black together. Wow. Terus ini juga ada finish keramiknya ini yang gue suka. Kameranya juga cukup oke ya. Walaupun dia cuma 64 megapiksel bukan 50 megapiksel. Tapi yang membuat dia cukup beringas itu apa yang ada di dalamnya dia. Dia pakai MediaTek Dimensity 8300 Ultra ditemenin sama RAM LPDDR5X 12GB dan juga storage UFS 4.0 512GB. All of that in a package of just under 5 million. Jadi di bawah 5 juta kalian dapat spesifikasi ya sedetail itu. Charging speednya oke lah, standar 67 watt, nggak kayak si Poco F6 yang 90 watt segala macam. Tapi it's a real deal dan real steal juga ya, karena considering displaynya aja sama persis antara apa yang dipakai sama si F6, F5 sama X6 Pro 5G ini. Jadi give or take that's still a nice bargain. Ini dapat smartphone yang super powerful kayak gini dan dengan harganya cuma segitu. Yes, dia pakai Dimensity memang, tapi Dimensity track recordnya sudah sangat lumayan. Considering sudah tidak seberingas dulu lagi yang bisa sampai performanya meh. Nah, ngomongin soal performa, kita bisa intip seperti biasa Antutu benchmarknya. Ini cukup ngeri ya, 1,3 juta untuk smartphone kayak gini. Ya, ini mirip banget bahkan sama Poco F6 yang 1,47. Beda tipis banget antara Qualcomm sama MediaTek kali ini. Karena sebenarnya kan ada 9300 juga, yang lebih flagshipnya lagi dan lebih powerfulnya lagi. Cuman di sini dia pakainya Dimensity 8300U. Still okay, why not gitu kan. Average score-nya bahkan cuma 1,29, so that's really nice. Spec-wise nih Poco X6 Pro 5G Duchamp Android 14. Dia pakai Dimensity 8300 Ultra. Resolusinya 1220 x 2712, rear kameranya 64,2 megapiksel, pakai OmniVision Imagic 980, LPDDR5X Quad Channel 12GB plus nanti bisa di virtual ramin kalau yang butuh. Dan ini pakai storage 512GB dengan available storage masih 320GB UFS 4.0. Kok 4.6 sih? 4.0. Ngomong-ngomong 4.0 jadi 4.6. Dan ya, kurang lebih itu adalah spesifikasinya si Poco X6 Pro 5G. I have to say it's still one of the beast out there, dan beast dan the best out there sih. Kalau misalkan kalian bisa dapat harga second yang udah mulai agak lumayan, kabarnya di marketplace udah mulai turun-turun juga harganya, take it. Apalagi kalau bisa dapat Poco Yellow kayak gini. Wah, ini sih kacau. Ini beda ya, bahannya dia vegan leather. Synthetic leather, kayak bukan vegan ya, harusnya bukan real leather, cuman tekstur kulit jeruknya itu enak banget. Oke, kita lanjut ke ZZZ-nya. Berapa sih space yang dimakan sama ZZZ? ZZZ-nya jauh sekali di belakang, kita pindahin dulu ke depan. Karena gue aslinya jarang main ZZZ di X6 ya, banyak kan main di F6 sama Realme GT6 karena lagi ngetes dia. Tapi X6 Pro masih sangat lumayan kok. Oke, ZZZ 1.0 19,29 GB. Storage-nya yang app datanya itu 659, user datanya 18,63. Setahu gue ini single language, udah bahasa Jepang, tapi nanti kita akan cek di dalamnya. So, ya kurang lebih itu aja overall package dari Poco X6 Pro dan juga Zenless Zone Zero. Dan kita cobain aja main Zenless Zone Zero dengan settingan highest mentok kanan, karena dia tuh sebenarnya tidak
tidak seperti Genshin dan non-kayak Star Rail untuk soal settingannya lebih fleksibel, dia sedikit lebih statik dan it's just because of the game itself sih, bukan karena developer atau apa. Jadi Hoyo juga lagi mencoba sesuatu yang baru dengan ZZZ, dan I guess it's fine, it's fun juga. For me, this is a really good game, tapi memang ZZZ itu hit or miss banget. So ya, udah kita lanjutin aja untuk ngetes ZZZ-nya langsung di sini. Tapi sebelumnya gue akan nyalakan Perfdock kali ini karena kita sudah ada akses ke Perfdock lagi. Jadi bakal ada grafik yang lebih detail dan juga lebih asik juga sepertinya buat kita tes daripada pakai Taco Stats. Let's go. Ya, sayangnya Perfdock kita lagi error for some reason, kayaknya gara-gara salah password sih. Dan baru bisa login lagi sejam kemudian, but I don't have the time, so langsung aja kita start kembali pakai Taco Stats. Taco Stats itu jadi patokan FPS-nya aja ya, jangan jadi patokan spek lain-lainnya. Oke, kita langsung start aja Zenless Zone Zero-nya. Dan I have to say Zenless Zone Zero itu adalah salah satu game yang booting depannya paling lama ya dibandingkan other Hoyoverse games gitu. Bukan karena spek wise-nya doang, tapi memang kayak cukup lama gitu untuk bisa anunya. Load screen-nya pertama begini banget. Karena setahu gue kalau nggak salah di sini itu di-develop dari tim yang beda juga sih dibandingkan yang lain-lainnya. Oke, kita tunut ya di Poco, dia belum bisa masuk game turbo otomatis. Karena kan game turbonya di Poco tuh bukan dalam aplikasi terpisah, jadi nggak muncul di sini, nggak ada slide sampingnya. Dan ini juga kejadian di Poco F6 gue untuk ZZZ, jadi something to note lah. Oke, kita bisa start aja. Ini satu Easter egg yang gue baru tahu. Ternyata kita bisa ganti screen-nya setiap kita tap di sini. Tapi kalau di luar nggak, kita bisa tap di TV-nya. Unik sih, kayak itu loading screen tapi interaktif, menarik juga. Oke, di loading screen kita dapat FPS 30 FPS-an aja, mungkin karena ada ini. Memang di set untuk videonya stay di 30 karena bukan pre-rendered. Dia pre-rendered bukan real time render sih. Ini baru update tadi ya. Ini cukup lama untuk compiling shaders ya. Jadi nggak kayak yang apa namanya, ini kita D&D dulu. Nggak kayak yang game Genshin yang lain tuh yang shadersnya di-compile pas lagi load. Ini di-load pas lagi loading sih, jadi kayak unik juga ya. Jadi pas mulainya pun juga lebih cepat considering nggak perlu compile shaders lagi. Oke, kita sudah di New Eridu. Apa ya, dia kayak Teyvat. Kalau di Genshin namanya Teyvat, di sini tuh New Eridu. Terang banget. Dan kita masih di kota. Protagonisnya gue pilih Belle, of course. Jangan disambungkan dengan Burger Bangor. If you know, you know. If you don't, you don't. Graphic quality-nya kita bisa mentokin aja ke highest langsung. Dan 60 FPS. Karena personally I think medium-nya tuh biasa aja sih. Nggak gitu gimana-gimana banget. Oke. Eridu di city-nya kita dapat 60 FPS kah? Pas statik 59,2, 57 pas jalan. 55, 58 tuh gue lagi ngerjain story. Saya buka si Dogo. Iya, standar sih. Dan exploration bukan menjadi strong suit-nya ZZZ. Agak beda nih dengan game Hoyo yang lain-lainnya. Jadi exploration kita tuh tetap lebih ke regional aja, not to belum unlockin sini. Not to apa ya namanya, bukan terlalu explore banget. Dan most of the time instead of teleporting kita lebih ke map karena ini in progress ya, nggak bisa ganti lokasi. Ding, ya udah kita masuk sini aja. Tuning. Wah, dapat disk. Oh iya, dia soalnya W engine nih, dia pakai disk kan soalnya tuning dan segala macam. Return. Dan kita bisa tuning buat ini ya. Itu another thing to consider di weaponry-nya kita, W engine-nya. Jadi kita perlu ada nge-tuning juga disk drive yang buat bikin buff power-nya. Dia kayak apa ya? Kayak kalau di HSR tuh yang 6 biji yang kita pakai itu, terus kalau di Genshin juga.
Oke, I guess that's it. Supposedly udah bisa. Important storyline in progress. Masih kah? Kita harus ketemu balik ke Wise. Oke. Ya, paling ZZZ playernya gitu sih. Kalau main story ya bakalan stay di story banget. Ini gue lupa udah start immersive story. Terus nanti, bentar. Kita unlock dulu daily-nya. Bang Bu. Personally gue suka karena banyak yang bikin engaging di sini. Kayak banyak hal yang bisa kita lakukan, jadi nggak stay begitu-gitu aja gitu. Oke, another one. Open. Dan Bang Bu lucu banget, kayak lebih lucu daripada Paimon dan Pom Pom. Nah, sekarang bisa. Jadi biasanya paling kalau misalkan ini kita antara di HIA atau di story atau di HDD. HDD itu kayak world exploration, bukan world exploration sih, world battle-nya gitu. Sedangkan kalau di HIA itu kita buat farming material dan segala macamnya. Dan gue sih personally lebih banyak ngabisin waktu di sini, walaupun energinya itu loh kayak nggak kayak HSR yang dia nge-store ekstranya. Di sini ya udah habis gitu kan. It's kind of bad. I want it more. Lagi pilek juga, maafkan. Oke, kita battle di sini pertama-tama untuk bisa nge-gather material buat level up. Setahu gue masih kurang soalnya gather level up material kita. Dan di sini paling banyak enemy-nya. Limitasi enemy di DCZ tuh lebih standar dan juga lebih santai karena nggak langsung berkabrek sekian banyak, dia paling cuma 3-5 lah maksimal seingat gua untuk NPC apa untuk enemy-nya. Nekomata. Hmm, 57 FPS, 56, 5,2. $50. Chain combo. Pas chain combo pun masih enak. Chain combo tuh mekanisme yang gue suka karena itu kayak ult-nya kita, cuman tidak makan energi dan bisa nge-chain sesuai namanya chain combo gitu. Tapi X6 Pro masih keep up banget sih. Wah parah sih, X6 Pro masih keep up banget sih. 57, 59 ada dip sedikit keempat, tapi other than that, it's very stable. Cukup stabil. Oh ya, harusnya tuh lupa di Takostats tuh bisa nge-record. Ini selalu lupa, choose apps to record game mana game dia ZZZ harusnya paling terakhir kayaknya. Ya betul. Oke, jadi minimal ada recording dari Takostatsnya juga. Kalau nggak lupa. Dan yang minusnya nih sebenarnya kadang nih kalau misalnya kita ganti app dari ZZZ ke game lain di Poco, mau X6 Pro ataupun F6, karena dia belum masuk game turbo, langsung di-cut dari RAM karena dia makan performance RAM-nya. Itu yang kayak agak gue sayangkan gitu, kayak why did you do that though? Sayang sekali gitu lah. Oke, last battle karena di sini energi gue cuma sisa 90 dan ini butuh 80. Dan enaknya sih ya, kita nggak perlu ngabisin domain per 40, ini bisa langsung 80 dengan material yang 2 kali lipatnya. So, that's a fun thing dari dari ZZZ yang gue cukup suka. Oke, start.
Dan mekanisme evade atau counternya itu lumayan menarik sih. Gue suka banget. Tuh, kayak bisa memberikan full effect yang lebih baik. FPS ini masih sangat keep up sekali ya. Oke, sangat steady. Tidak ada masalah sama sekali. I mean, personally I think ZZZ itu bukan bukan benchmarking game, benar-benar fun game to play aja. Something that you enjoy, something that you like gitu kan, nggak terlalu nge-rack benchmark kayak Genshin dan juga HSR. Honestly tetap mungkin Genshin yang jadi patokan utamanya karena dia open world dan segala macam. Tapi nanti kita ada satu game lagi yang bakal kita mainkan dalam mode lancar nggak sihnya ini, yaitu Wuthering Waves. Sayangnya gue belum begitu in-depth banget dengan Wuthering Waves, jadi gue belum begitu confident buat playoutnya. Takut masih salah ini itunya. Karena lagi kasih kan main ZZZ gitu, dan it's lebih gue gitu loh, lebih style, lebih masuk juga dibandingkan oh udah ini event. Ini apa? Oh, events. Ya, kurang lebih itu aja. Mungkin kita berikutnya bisa ke ini, ke Scout Outpost. Di Scout Outpost tuh juga ada apa ya namanya tuh yang floor-floorannya itu loh kalau di Genshin. Lupa namanya apa. Dan clean up. Ini yang lebih boss battle-nya nih. Level 30. Will I be able to defeat them? Let's see ya. Kita satu baterai dulu. Satu baterai itu berapa ya? Ya boleh lah. Satu kali aja. Kita cek mana yang bisa. Tower and Cannon. Ini apa? Swing Chance. Oh, ini buat dapetin W disc. Weapon disc. Agent is start enemy stun. Oke, guess it's fine. Lawannya kita masih pakai Ice and Ether. Ether itu kita ada Damara, Nicole. Terus kita ada si Shoukaku. Saya belum di level up. Udah bisa promote, sekalian aja kita level up. Scarcity dari material itu masih kencang banget. Berasa banget ini adalah negara lagi dunia post apokaliptik ya. Jadi semua orang tuh benar-benar scarce banget materialnya, nggak se-intense yang lebih lebih ada weapon baru bisa kita replace, enhance any better weapons anyway. Level up lagi. Skills udah bisa kita naikkan itu. Unlock talent ininya sudah tinggi, skill enhancementnya masih cukup. Equipment base stats ya masih oke lah. Terus tadi dia Ice and Ether, satu lagi kita mungkin bisa pasang tadi Nekomata. Bang Boostnya ini sekarang sudah lebih baik si Butler. Kita bisa. Sebelum itu mungkin kita cek temperatur dulu, karena temperaturnya sebenarnya sangat santai sih. 35-an, 36 di atas, more than acceptable, sangat more than acceptable. Masih sangat chill sekali ya. Deploy. Untuk kali ini kita nggak akan pakai cooler dulu karena benar-benar mau lihat experience-nya si X6 Pro murni sebagaimana Dimensity 8300 Ultra dipakai buat main ZZZ atau Zenless Zone Zero. Overall sangat puas sih. Banyak yang bilang kok kayaknya ini lebih lancar dari F6. Personally gue nggak merasakan itu directly, tapi FPS wise ya gue pernah melihat dia terlihat lebih
powerful. Ow. Wah, dapat 45 akhirnya. Karena nice. Oke, pas lagi ini FPS sedikit lebih ngedrop ya di 40-an, but still sangat-sangat smooth sih untuk first try-nya. But ya, personally gue masih sangat suka dengan CCT dan looking forward to buat update-update ya berikutnya. Dan for now ini masih segini dulu aja, belum banyak yang bisa kita lakukan juga anyway. Tapi ya X6 Pro 5G buat main ZZZ sih sangat puas ya. Ini mentok kanan berarti high 60 FPS dan juga tidak pakai cooler. Overall performance-nya dia masih sangat-sangat bagus. FPS-nya cukup stabil di 50 plus. Tadi memang ada 40 dip beberapa, tapi nggak berasa sampai signifikan banget kayak Genshin. Kalau 40-30 kan udah lumayan berasa banget tuh dari 60. Kalau misalkan di ZZZ masih sangat oke. Masih sangat acceptable juga dan overall performance-nya really good sih. Temperature wise mungkin di depan agak sedikit terjadi kehangatan ya. 36,1, di sini 34,9, di bawahnya 34,8. Sedikit kehangatan aja, kayak bener-bener chill between under 40, 36 lah gitu, ratio 36an, dan masih sangat-sangat acceptable banget buat main long term. Mungkin ini kita mainnya masih kurang lama sih. Biasanya kita kalau kayak Genshin kan mainnya sampai 40 menit sampai 30 menitan. Ini kita main baru sekitar 17 menit, 15 menit lah. Unfortunately itu adalah banyak waktunya yang bisa gue lakukan juga di saat ini dengan ZZZ dan juga dengan banyaknya pekerjaan lain. But tell me what you think kalau misalnya lihat performance-nya tadi, S6 Pro sangat layak buat main ZZZ atau masih ada yang kurang atau masih ada opsi lain yang bisa dimendang-mendingin. Mungkin kayak mesti pakai Genry bang atau SS Genry yang nggak harus gue main pakai 8300 Ultra. Sebenarnya juga main kemarin pakai berapa ya, lupa, bukan Dimensity lama, Qualcomm lama 8 Gen 2 tahun lalu sih, masih flagship jatuhnya. Tapi keririn aja talent kita juga itu mainnya di Poco X3 GT yang pakai Dimensity berapa gue lupa, 7200, 7000 something 7200, gue lupa itu berapa. Dan itu ada anomali untuk Poco X series bisa se-powerful F seriesnya sih. But yeah, that's all about it untuk sekarang. Inilah Zenless Zone Zero untuk saat ini, dan all the things that you can experience di Poco X6 Pro 5G sih ini masih sangat-sangat lancar. Ya, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk kasih like, share, dan tentunya belum. Nah, sebelum kita closing, kita lihat tadi taco stats-nya. Harusnya ada recording-nya. View records, yap. Nah, ini kurang lebih recording dari taco stats-nya. Cukup stable. Oke lah, mungkin bisa dibilang kalah stable dibandingkan Genshin yang bisa nge-flat, terus turunnya berjarang. Dan I blame that on the game itself sih. Maksudnya ZZZ itu stylenya beda, jadi nggak bisa lebih stable untuk high demanding atau high performance-nya, benar-benar agak unpredictable. Tapi it's fun dan ini dip yang paling bawah sekali pasti pas loading, dan ini ada 40-an persen sekian itu mungkin pas lagi battle tadi ya, harusnya pas di apa namanya yang HIA, yang bukan HIA, yang di outpost itu gue lupa gitu. Belum hafal terminologinya, banyak banget game sekarang, jadi kayak apa gitu ya, di Blue Arcade bilangnya apa gitu, di sini bilangnya apa gitu, too much, just too much. Ya, gitu aja paling. Nah kan, ini maksud gue, nge-loading dari awal padahal cuma pindah ke Takostat beberapa detik terus langsung gone, nggak bisa ngeliat bel lagi. Tapi ya sudahlah, udah mau closing juga anyway. So ya, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk kasih like, share, dan tentunya belum subscribe bisa langsung
Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan juga jangan ragu-ragu untuk drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya Gabutaci. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @tuteknoid dan gue pribadi di @fsp+, ataupun di media partner kita @wirepop.id. Thanks for watching and as always stay safe, healthy, and have a nice day. Ya, Ferry dan Poco X6 Pro 5G dan ZZZ atau Z0 signing out. Dan ini masih tidak ada Ellen Joe-nya. Sedih ya udah. Bye-bye.